Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan toharo selanjutnya yakni tentang tayamum. Pengertian tayamum ialah mengusap muka dan kedua tangan dengan menggunakan debu yang suci. Dan tayamum ini ialah salah satu yang bisa menggantikan wudhu dan mandi dengan syarat-syarat tertentu. Adapun sebab-sebab diperbolehkannya tayamum antara lain yang pertama, karena tidak adanya air yang memenuhi syarat-syarat kesucian dan sudah berusaha untuk mencari air namun tetap saja tidak menemukannya. Yang kedua, karena berhalangan dengan air, misalnya ketika sakit kemudian terkena air, sakitnya akan bertambah parah. Yang ketiga, adanya air namun keadaannya atau diperlukan untuk hal-hal yang lebih penting. Nah, untuk selanjutnya yakni syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum yang pertama yakni menggunakan debu yang suci yang belum digunakan untuk bersuci dan tidak tercampur oleh hal-hal lain. Yang kedua, mengusap muka dan kedua tangan. Yang ketiga, mendahulukan membersihkan najis. Yang keempat yakni sudah masuk waktu sholat. Dan yang kelima, menggunakan tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu. Adapun hal-hal yang membatalkan tayamum, yang pertama yakni sama dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua yakni ketika setelah bertayamum kemudian kita melihat air sebelum waktu sholat, maka itu membatalkan tayamum. Yang ketiga, keluar dari Islam atau murtad, itu salah satu juga yang membatalkan tayamum. Adapun tata cara bertayamumnya, mari kita simak bersama. Yang pertama yakni baca bismillah dengan niat bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma istibahatis sholati faradan lillahi ta'ala. Setelah niat, kemudian kita ambil debu yang sudah yakin debu itu suci, tempelkan dua tangan kita. Setelah itu silahkan untuk menipiskan dulu agar tidak tebal, kita tipiskan. Setelah itu yang pertama yang kita usap yakni bagian muka. Yang pertama yakni bagian muka. Untuk caranya boleh untuk yang bagian dalam atau bagian ibu jari dalam kita gunakan untuk bagian awal pengusapan di samping sini boleh. Nah, jangan sampai semua debu yang nempel di telapak tangan kita semuanya satu kali tempel untuk satu kali usapan, tapi setengah daripada telapak tangan yang sudah ada debunya kita tempelkan untuk semua bagian, yakni terbagi semua ya. Seperti ini kurang lebih. Boleh dari sini, boleh dari sini bagian dalam, kemudian ke sini seperti itu untuk mengusap. Kemudian setelah kita mengusap muka, kita bersihkan debu yang tadi telah dipakai untuk mengusap muka. Setelah itu sudah bersih, untuk gerakan selanjutnya yakni mengambil debu kembali namun di tempat atau di debu yang berbeda ya, agar yakin bahwa debu itu dalam keadaan suci. Setelah kita ambil lagi, kita tipiskan lagi debunya. Setelah itu kita usapkan ke dua tangan sampai siku dengan mendahulukan bagian atau sunahkan bagian kanan ya. Dari mulai, jadi untuk bagian atas telapak tangan ini
untuk bagian luar atau punggung tangan. Dan untuk nanti untuk bawah ini sebelah sini untuk bagian dalam tangan sampai sikut. Mari kita ikuti dari sini dulu sampai sini. Setelah ini bagian dalam kita untuk di sini nempel ke jempol ya, atau ibu jari, nempel ke ibu jari. Setelah itu yang sebelahnya lagi kita untuk sebelah kiri dengan gerakan yang sama. Nah, terakhir jempol. Selesai. Seperti itu kurang lebihnya untuk bertayamum. Kita bersihkan kembali. Setelah itu sudah seperti itu untuk tata cara bertayamum. Alhamdulillah. Untuk macam toharoh yang ketiga yakni mandi besar. Maksud di sini yakni mandi untuk menghilangkan hadas besar seperti yang sudah kita ketahui. Antara lain untuk sebab-sebabnya diwajibkan untuk melakukan mandi wajib ini, yakni yang pertama sebab setelah berhubungan suami istri, yang kedua sebab keluar mani, yang ketiga sebab mati selain daripada mati syahid atau bayi yang keguguran, yang keempat sebab setelah nifas. Selanjutnya yang kelima yakni sebab wiladah, dan yang keenam sebab selesai haid. Adapun fardunya mandi antara lain yang pertama yakni niat. Adapun niat mandi wajib yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh, yakni senantiasa air yang kita guyur bisa merata ke seluruh tubuh tanpa ada yang tertinggal. Dan yang terakhir yakni fardu mandi, yakni menghilangkan najisnya. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan macam-macam taharah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.